Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memperbarui Samsung Galaxy A5 2017 secara manual menggunakan aplikasi Odin tanpa kehilangan data. Oke, pertama-tama kita perlu memeriksa versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Karena untuk perangkat Samsung, kita harus ingat satu hal. Kita bisa menginstal versi yang sama dengan yang saat ini kita miliki atau versi yang lebih baru. Sangat tidak mungkin untuk melakukan flashing versi yang lebih lama dari versi yang sedang kita gunakan. Pada dasarnya di video ini, kita ingin memperbarui perangkat lunak, jadi kita membutuhkan versi yang lebih baru. Jadi, buka tentang ponsel di pengaturan Anda, lalu masuk ke informasi perangkat lunak, dan di sini Anda bisa melihat versi perangkat lunak Anda. Dalam kasus saya, versinya adalah A520FXX UGCTKA. Itu sebenarnya adalah versi terbaru, jadi saya tidak bisa melakukan pembaruan, jadi saya akan menunjukkan kepada Anda, saya akan melakukan flashing versi yang sama sekali lagi. Dan saya akan menunjukkan setiap langkahnya kepada Anda. Oke, sekarang setelah kita mengetahuinya, kita dapat mematikan perangkat kita. Tahan tombol daya dan pilih matikan. Sekarang, kunjungi halaman kami untuk melakukan riset total pada informasi tersebut, lalu buka bagian unduh. Di sini, ketik Samsung Drivers, klik cari. Pilih driver ini, lalu tekan tombol unduh. Kemudian ketik Odin. Pilih versi terbaru 3.14.4 dan klik tombol unduh. Kemudian buka tab baru dan ketik firmware SMA520F. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan halaman tersebut, samfw.com. Klik itu. Gulir ke bawah. Di sini, ketik negara Anda atau kode CSC. Saya punya versi bahasa Polandia, jadi saya akan mengetik Polandia. Gulir ke bawah. Dan di sini, kita memiliki semua versi yang mungkin. Seperti yang sudah saya katakan, saya harus menginstal versi yang sama lagi karena tidak ada versi yang lebih baru. Tapi misalnya, Anda memiliki versi ini, jadi Anda bisa menginstal atau memperbarui ke setiap versi yang lebih tinggi dari versi Anda saat ini. Oke, sekarang gulir ke bawah, pilih versi perangkat lunak yang Anda inginkan, gulir ke bawah lagi, dan kita punya 3 tautan unduhan. Terserah Anda mau pilih yang mana. Misalnya, saya akan memilih yang di tengah. Tidak ada perbedaan tautan mana yang Anda pilih. Dan sekarang tekan tombol unduh. Dalam kasus saya semuanya sudah diunduh, jadi mari langsung ke folder downloads. Dan di sini kita punya perangkat lunaknya, driver Samsung, dan aplikasi Odin. Kita harus mengekstrak ketiga file tersebut. Jadi klik kanan WinRAR jika Anda mau, tentu saja saya menggunakan WinRAR. Lalu klik pada extract to. Anda juga bisa klik extract all dan extract, dan itu akan bekerja sepenuhnya untuk ketiga file tersebut. Ingat tentang itu. Sekarang, buka folder yang berisi driver Samsung dan Anda harus menginstalnya. Dalam kasus saya sudah terinstall, jadi saya tidak akan mengulangi proses instalasi lagi. Tapi seluruh proses instalasinya sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik next, dan seluruh prosesnya hanya memakan waktu sekitar 5 menit. Dan jika Anda menginstal driver Samsung untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi selesai. Jadi, berkat itu, semuanya akan berfungsi dengan baik. Sekarang buka folder tersebut menggunakan Odin dan jalankan programnya. Klik OK. Dan sekarang di ponsel kita harus masuk ke mode unduh. Untuk melakukannya, tahan tombol daya, tombol beranda, dan tombol volume turun secara bersamaan selama beberapa detik. Dan sekarang klik volume naik. Sekarang klik. Sebenarnya, pertama-tama, mari kita hubungkan ponsel kita ke komputer menggunakan kabel USB-C. Oke. Dan penting bahwa di edit.com, Anda perlu melihat nomor-nomor tersebut. Jika Anda melihat ikon tersebut, itu berarti ponsel kami telah berhasil dan terhubung dengan benar. Oke, sekarang klik BL. Buka unduhan. Buka folder tersebut dengan perangkat lunak Anda. Kami telah mengklik tombol BL. Jadi pilih file BL. Sekarang klik API. Pilih berkas API.
Dan yang ini akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk dimuat karena ini adalah file terbesar. Sekarang, klik pada CP, pilih file CP, lalu klik buka. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang sangat penting. Klik pada CSC dan pilih Home CSC. Karena jika Anda memilih CSC biasa, ponsel Anda akan melakukan reset pabrik. Kami tidak menginginkan itu. Kami hanya ingin memperbarui aplikasi kami. Jadi itulah mengapa Anda memilih Home CSC. Klik buka. Dan sekarang kita bisa mengklik mulai. Seperti yang Anda lihat, ini sudah dimulai. Jadi sekarang kita harus terus menunggu. Baiklah, jika tertulis lulus, artinya semuanya baik-baik saja. Berhasil. Sekarang kita bisa mencabut kabelnya. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Dan sekarang seperti yang Anda lihat, ponsel sedang menginstal pembaruan sistem. Kita bisa menutup Odin. Kita juga tidak akan membutuhkannya. Dan sekarang kita hanya perlu terus menunggu, lalu layar beranda akan muncul. Logo Samsung sekarang sudah muncul dan sekarang kita sudah berada di layar beranda serta siap menggunakan perangkat kita. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.